your brothers and plumbing's a game. We're not Hai, saya Salis Oliga. Halo, we're faster than the others, you'll be hooked on the brothers. Hooked on the brothers. Ya kan, nama saya Alfian Rinaldi, saya dari kelompok 4 dan saya di sini bertugas untuk menginstal sistem operasi Windows 8. Bagaimana sih cara menginstal Windows 8 itu? Kita lihat di video selanjutnya. Ya, kembali lagi dengan saya. Saya di sini akan menginstal sistem operasi Windows 8 lewat software VMware Workstation yang 10. Kita mulai saja ya. Virtual machine, kita pilih yang recommended saja. Next, masukkan isunya, setnya tadi Windows 8 yang 32 bit. Di sini saya menggunakan harddisknya yang 60 GB aja karena muat kok untuk Windows 8 ini. Ini saya menggunakan RAM 1 GB, cukup 1 GB, satu core-nya. Oke, udah finish. Oh, lokasinya nggak bisa. Lagi. Oke, seperti yang tadi kita klik ini saja. Kita membuat sendiri. Kita tutup aja ya. Agak sticky. Mulai booting deh. Nah, saya klik. Nih tadi kan musuh kan ada di luar ya. Nah kalau udah ke dalam gini, terus kalian mau keluar lagi dari dalam mouse ini, kita tinggal klik CTRL sama ALT. Nah, masa keluar lagi. Proses instalasi. Teman-teman, kita tunggu lagi di sini. Saya sedang menginstal Windows 8 ya. Di sini membutuhkan waktu kira-kira 5-10 menit lah. Kita menggunakan flash disk. Kalau menggunakan teman-teman, ini udah 98%. Saya tunggu dulu ya teman-teman.
Nah, setelah selesai tahap instalasi yang tadi, maka Windowsnya itu pasti minta restart. Kan basicnya ini kan Windows gitu, kecuali dari Windows ke Linux baru agak sedikit berbeda. Kalau sama Windows instalasinya hampir sama semua. Ini udah selesai, dia sudah mulai booting ke, saya mau ke desktop deh. Tapi bu, oke, di sini file Windowsnya udah selesai. Kita sudah kita ke menu desktop ya teman-teman. Oke, dia sedang mencoba bawaan VMware-nya karena kita menggunakan virtual. Oke, kita ini saja. Nah, ini ya. Kita coba cek spesifikasinya. Ini dia untuk tampilan Windows 8. Tada, Cek. Nah, kan udah Windows 8. Oke, tahap instalasi sudah kelar. Mungkin selanjutnya akan diatur oleh perkembangan maupun arsitektur, kelemahan, kelebihan di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa kembali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Windows. Oke, langsung saja. Windows pertama kali diperkenalkan pada tahun 1985. Setelah berpuluh tahun kemudian banyak hal yang telah berubah. Namun beberapa juga tetap dipertahankan untuk lebih mengenal sejarah Windows. Oke, langsung saja. Yaitu Windows pertama yaitu Windows 1. Itu pada November tahun 1985. Dari sinilah Windows bermula. Perkembangannya dipelopori oleh Bill Gates yang juga seorang founder Microsoft. Windows 1 original diluncurkan pada tahun 1985 yang merupakan percobaan pertama terhadap antarmuka grafis atau GUI versi 16 bit. Ciri khas Windows 1 ini adalah sangat bergantungnya pada penggunaan mouse. Untuk membantu pengguna agar lebih familiar terhadap sistem ini, Microsoft juga turut menyertakan sebuah game, yaitu reversi yang cara memainkan sangat bergantung pada kontrol mouse, sehingga membuat orang terbiasa menggerakkan mouse. Oke, selanjutnya yaitu Windows 2, yaitu pada Desember tahun 1987. 2 tahun setelah Windows 1 diluncurkan, Windows terus dikembangkan terbukti dengan diluncurkannya Windows 2 pada Desember 1987. Salah satu inovasi di Windows ini adalah muncul di Windows 2 adalah kemampuannya untuk meminimalkan atau memaksimalkan diri, yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan incognizing atau zooming, kontrol panel, dan berbagai pengaturan lainnya dijadikan satu sehingga memudahkan penggunaan. Hal ini pun bertahan hingga saat ini. Oke, next selanjutnya yaitu Windows 3 Mei 1990. Windows pertama yang membutuhkan hard drive diluncurkan pada tahun 1990. Windows 3 ini merupakan versi Windows yang membuatnya tersebar luas dengan sukses, kemudian menyaingi pesaingnya yaitu Macintosh milik Apple.
Windows 3 ini memperkenalkan kemampuan untuk menyalakan program MS-DOS yang juga mendukung 256 warna sehingga interface terlihat lebih berwarna. Oke, selanjutnya yaitu Windows 3.1, yaitu pada tahun 1992. Pada tahun 1992, Windows 3.1 diperkenalkan dengan ciri khas utama berupa adanya font TrueType. Permainan Minesweeper mulai bisa dimainkan dengan Windows 3.1 ini yang memerlukan RAM sebesar 1 MB. Untuk dapat bekerja, Windows 3.1 ini juga merupakan versi Windows pertama yang didistribusikan melalui CD-ROM. Oke. Selanjutnya yaitu Windows 95, yaitu pada Agustus 1995. Hal yang paling menonjol dari Windows 95 ini adalah diperkenalkannya tombol Start dan menu Start yang sampai saat ini masih ada dan terletak di pojok kiri bawah layar. Windows 95 juga memperkenalkan sistem 32 byte yang dapat melakukan multitasking. Tidak hanya itu, Windows 95 juga dibekali dengan taskbar sehingga akan mempermudah pengguna dalam mengoperasikan OS ini. MS-DOS memiliki peran penting bagi Windows 95 yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai program Internet Explorer. Mulai dikenakan pada versi Windows ini. Oke, selanjutnya yaitu Windows 98, yaitu pada Mei 1998. Diluncurkan pada tahun 1998, Windows versi ini sudah dilengkapi dengan Internet Explorer 4, Outlook Express, Windows Address Book, Microsoft Chat, dan NetSoft Player. Dan NetSoft Player kemudian digantikan oleh Windows Media Player pada Windows 98 edisi kedua pada tahun 1999. Penggunaan USB mulai berkembang pesat pada Windows 98 termasuk USB Hubs dan USB Mice. Salah satu perubahan besar yang juga terjadi pada Windows 98 adalah adanya Windows Driver model untuk komponen komputer dan aksesoris, yaitu sebuah driver yang mendukung sama versi Windows di masa setelahnya. Yang selanjutnya yaitu Windows Millennium Edition atau ME, yaitu pada September tahun 2000. Banyak yang berpendapat bahwa Windows ME ini merupakan versi yang kurang begitu bagus. Walau begitu, Windows yang diluncurkan pada September tahun 2000 ini memperkenalkan beberapa konsep penting untuk para penggunanya seperti sistem recovery otomatis. Pada Windows ME pertama kali diperkenalkan Internet Explorer 5.5, Windows Media Player 7, dan Windows Movie Maker. Oke, selanjutnya yaitu Windows 2000, yaitu pada Februari tahun 2000. Dapat dikatakan sebagai kembaran Windows ME yang tadi karena lahir pada tahun yang sama. Windows 2000 selanjutnya dikembangkan menjadi Windows XP pada Windows 2000. Nah, hal ini yang paling menonjol adalah mulai diperkenalkan sistem hibernation yang terletak bersamaan dengan shutdown, restart, dan standby. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk sejarah Windows selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Ilham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan penjelasan dari teman saya yang bermulai dari Windows XP. Jadi perkembangan selanjutnya pada Windows XP yang merupakan sistem operasi terlaris dan terlama sepanjang masa. Berbeda dengan operasi sistem yang lainnya, Windows XP mampu bertahan hingga 7 tahun dari 2001 sampai 2007. Bisa dibilang keberadaan Windows XP ini merupakan puncak perkembangan Windows yang mungkin akan sulit diulang bahkan oleh Microsoft itu sendiri. Windows XP itu paling laku lah ibaratnya. Kemudian Windows Vista dan Windows 7. Pada tahun 2007, Windows resmi mengeluarkan Windows Vista yang merupakan revisi resmi dan Windows XP dari segi desain.
Vista didesain lebih smooth dan stabil hingga memberikan kenyamanan pada mata para penggunanya. Keberadaan Windows Vista ini kemudian menginspirasi Microsoft untuk melakukan rekonstruksi sistem dan menghasilkan Windows 7 pada tahun 2009 yang merupakan salah satu sistem operasi terlaris pada era tersebut. Bahkan bertahan hingga tahun 2012. Kemudian selanjutnya Windows 8 dan Windows 10. Di era modern ini, para pengguna komputer dibuat nyaman dengan terobosan fantastis dari Microsoft yang meluncurkan Windows 8 pada tahun 2012 dan kemudian disusul oleh Windows 10 pada tahun 2015. Dua versi Windows ini merupakan puncak perkembangan Windows untuk saat ini dengan fitur-fiturnya ekstra lengkap. Itu secara singkat dari Windows sendiri. Berhubung di sini materinya untuk Windows 8, jadi saya akan jelaskan sedikit tentang Windows 8. Windows 8 adalah nama dari versi terbaru Microsoft Windows. Serangkaian Microsoft secara resmi merilis Windows 8 pada 26 Oktober 2012. Versi percobaan Windows 8 berupa consumer preview dan rilis preview pada tanggal 26 Juni 2013. Microsoft merilis versi uji coba dari Windows 8.1 sebelumnya dikenal sebagai Windows Blue. Sistem operasi ini diproduksi oleh Microsoft untuk digunakan pada komputer pribadi, termasuk komputer rumah dan bisnis, laptop, netbook, tablet, server, dan PC pusat media. Antarmuka penggunanya diubah agar mampu digunakan pada peralatan layar sentuh selain mouse dan keyboard, sehingga Windows 8 didesain untuk perangkat tablet sentuh. Windows 8 mempunyai beberapa edisi atau versi, antara lain adalah sebagai berikut. Pertama yaitu Windows 8 setara dengan Windows 7 Starter, Home Basic, dan Home Premium. Windows 8 Pro setara dengan Windows 7 Professional. Windows 8 Enterprise setara dengan Windows 7 Enterprise dan Ultimate. Windows 8 RT versi Windows khusus untuk perangkat berprosesor ARM, dan yang terakhir adalah Windows 8.1. Jadi itulah sedikit sejarah singkat dari Windows 8. Ya, untuk perkembangan Windows 8 sudah dimulai sebelum Windows 7 diluncurkan pada tahun 2009. Pada akhir Januari 2011 di Consumer Electronics Show, Microsoft mengumumkan bahwa Windows 8 akan mendukung mikroprosesor ARM selain mikroprosesor x86 dari Intel, AMD, dan VIA Teknologi. Pada tanggal 1 Juni 2011, Microsoft secara resmi meluncurkan antarmuka pengguna baru Windows 8 dan fitur-fitur tambahan lainnya di Taipei Computer X 2011 di Taipei, Taiwan, yang dipresentasikan oleh Mike Aguelo dan di Design Conference in California by Julie Larson and Microsoft Windows President Stephen Sinofsky. Pada tanggal 13 September 2011, build 8102 ini atau yang disebut Windows 8 Developer Preview dirilis ke publik di Conference Build Microsoft. Build ini terbuka penuh untuk pertama kalinya dan dilengkapi oleh start screen baru, antarmuka pengguna Metro, dan sejumlah sampel aplikasi buatan para karyawan magang di Microsoft. Pada tanggal 29 Februari 2012, Microsoft meluncurkan Windows 8 Customer Preview versi beta dari Windows 8 Build 8250. Pada tanggal 1 Agustus 2012, Windows 8 Build 9220 dirilis. Microsoft berencana mengadakan acara peluncuran pada tanggal 25 Oktober 2012 dan meluncurkan Windows 8 untuk publik keesok harinya. Akan tetapi, sehari setelah RTM, salinan versi akhir Windows 8 Enterprise N untuk pasar Eropa bocor di internet. Dan beberapa hari kemudian versi beta IA32 dan X64 Pro dan Enterprise sama-sama bocor. Pada tanggal 15 Agustus 2012, Windows 8 dapat diunduh untuk pelanggan MSDN dan TechNet. Windows 8 tersedia untuk pelanggan software assurance
pada tanggal 16 Agustus 2012. Windows 8 tersedia untuk pelajar yang berlangganan di DreamSpark Premium pada 22 Agustus 2012, lebih cepat dari pengumumannya. Oke, udah mulai. Oke, saya akan membahas tentang arsitektur dasar Windows. Dalam Windows itu ada 4 poin. Pertama itu adalah Windows memiliki sebuah arsitektur yang modular. Setiap fungsinya dikelola oleh satu komponen dari sistem operasi. Sistem hanya dapat diakses melalui sesuai fungsinya saja. Karena pakai arsitektur modular, pada prinsipnya modul dapat dihapus, di-upgrade, atau diganti tanpa menulis ulang seluruh sistemnya. Oke. Kemudian saya akan membahas beberapa poin penting dalam arsitektur, yaitu ke arah kernel mode. Karena untuk user mode-nya ini lebih banyak sebenarnya di dalam sebuah struktur sistem operasi sih. Di kayak di dalam C itu kan ada kayak file sistem sistem operasi dan aplikasi ya di dalam user mode ini. Nanti mungkin akan jelasin. Kemudian dalam kernel mode ini itu ada komponennya, ada yang namanya komponen eksekutif. Eksekutif adalah berisi dasar layanan sistem operasi seperti manajemen memori, keamanan, input/output, dan komunikasi interproses lainnya. Nah ini nih yang gambar biru, yang di biru ini nih kalau ada indikator eksekutif, itu bagian dari eksekutif. Kemudian ada kernel itu yang mengontrol eksekusi proses. Kernel mengelola penjadwalan proses, pengecualian, dan multiproses sinkronisasi. Karena itu yang mengsinkronisasikan semuanya ini nih, yang menjadwalkan juga. Kemudian ada HAL, hardware abstraction layer. Dalam hal ini itu kayak memaps antar perintah hardware. Jadi kayak ini tuh yang mengisolasi atau memberikan perintah OS dari OS ke platform spesifik hardware yang kita inginkan gitu. Itu dalam hal. Udah ada Windows and Graphic System. Ya ada Windows, itu maksudnya and Graphic System itu ada Windows sistemnya yang mengatur tentang graphic device interface yang larinya ke dalam sebuah graphic driver. Ya larinya sebenarnya kalau ini nyambung ke sini berkaitan dengan sebuah driver driver juga atau hardware grafik, lebih spesifik ke arah grafik sebelah sini ya. Oke, itu adalah komponen kernel dalam Windows. Itu ada 5 secara garis besar. Oke, lanjutnya adalah bahas tentang apa sih di dalam sebuah eksekutif itu kan dia banyak nih komponennya nih. Ada IO, ada file system chat. Pertama itu ada input output manager yang mengelola input output sistem operasi ya. Itu udah jelas jelasannya, dia mengatur input output. Kemudian ada file system change, dia yang membuat atau lakukan tentang sebuah system change. Ada object manager, dia yang mengelola tentang objek yang diperlukan pada sebuah eksekusi aplikasi. Contoh misalnya nanti ada plug and play manager, itu kayak driver yang siap dipakai plug and play nya. Ada power managementnya, ini yang ngatur konsumsi daya, security interference monitor, keamanan, yang mengatur keamanan, monitoring keamanannya, apakah semuanya itu berjalan dengan baik atau tidak. Virtual memory, mengalokasikan virtual memory dalam sebuah proses idenya aplikasi. Nanti proses and thread, ada konfigurasi manager registry, local procedure call. Oke, maksudnya kita misalnya ambil contoh, kita menjalankan sebuah aplikasi nih. Aplikasi ya, di aplikasi ini kita misalnya membutuhkan berbagai macam sistem proses Windows dalam user mode. Nah, semua itu diberikan ke dalam sebuah DLL.
dynamic link libraries. Kemudian lari ke dalam sebuah kernel mode. Ini ya apa ya, kayak saya mau jelasin tentang alurnya dari sebuah arsitektur sistem operasi Windows ini. Dari aplikasi kita jalan membutuhkan sebuah link library apa aja sih yang dibutuhin misalnya gitu. Kemudian ini lari ke bagian user mode. Kalau lari ke kernel mode, dalam kernel mode itu melalui sistem service dispatcher, itu kayak apa ya, mendispatch semua kebutuhan sistem service atau aplikasi yang kita jalani ini, itu membutuhkan sistem service apa aja sih. Kemudian lari ke kernel module callable interface. Ini udah mulai memanajemen, kan tadi kan kernel adalah sebuah yang mengatur manajemen atau memberikan sebuah penjadwalan proses ya, kernel. Lari ke sistem thread, dimulai untuk memanggilan sebuah kernel di dalam aplikasi kita running itu membutuhkan apa sih, IO manager, file system change-nya dibuat, object manager ya, terus plug and play-nya pakai, terus power-nya juga, security-nya, virtual memory-nya dibuat, kemudian proses and thread-nya juga, progression dan semacamnya. Apa dalam aplikasi yang kita jalankan itu sudah mulai diproses oleh kernel. Kemudian di IO bisa jadi dia membutuhkan hardware apa aja sih, ya. Kemudian di Win32 user ID nya itu menampilkan output apa aja sih. Kemudian apa ya, kayak sebuah penampilan output itu kan berarti kan si driver yang disebut dengan driver, nah itu tuh kayak kernel atau file sistemnya buat khusus untuk penampilan sebuah grafik device interface gitu, yang bagian sini tuh. Kemudian di grafik driver mulai dirunning-kan, dijalankan, bisa menampilkan sebuah output ke dalam monitor. Udah mulai proses aplikasi kernel itu yang melakukan penjadwalan semuanya segala macam. Lalu lari ke hardware ya, misalnya kita running aplikasi buat ngeprint nih, berarti kan semua lari ke sini udah butuh library apa aja. Kemudian IO manager membutuhkan cacing enggak sih, terus pengalokasian virtual memorinya, power manajemennya, dan lain semacamnya ke IO manajernya. Berarti misalnya lewat USB, berarti kan device system driver dia memanggil driver si printernya tersebut. Kemudian di penjadwalan prosesnya, kemudian ada grafiknya nggak sih, ya butuh mungkin buat memantau nih proses perintan itu udah sampai mana aja, udah berapa persen dikirim data ke printernya, itu kan suka ada tuh di dalam print gitu kan ada. Kemudian lari ke kernel, dijadwalkan semuanya, baru lari ke hardwarenya, ke printernya. Oke, gitu aja penjelasan tentang arsitektur. Lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih. Sampaikan tentang struktur sistem operasi Windows. Windows merupakan operasi yang paling banyak menggunakan komputer di seluruh dunia. Mengapa? Tentu saja tampilan user friendly sangat mudah digunakan oleh user. Selain itu, Windows juga merupakan struktur yang mudah digunakan. Ada 3 file yang terdapat dalam sistem operasi ini. Yang pertama, FAT16. Sistem ini diperkenalkan pada tahun 1987 melalui Microsoft DOS. Pada saat mendesain sistem ini hanya diperuntukkan untuk pengatur pada floppy drive, yang namun semakin dikembangkan dapat juga mengatur file pada hard disk. Sistem file ini juga kompatibel untuk semua OS. Pada saat itu Windows seperti Windows 95, Windows 98, Mi, OS, bahkan jika Unix. Namun kekurangan dari sistem file ini tidak adanya dukungan kompresi, ekspresi, dan kontrol akses pada partisi. Yang kedua,
FAT32 merupakan pengembangan dari FAT16 sehingga kemampuan harddisk menjadi lebih baik seperti kebalikannya FAT16. FAT32 tidak dapat digunakan sembarang sistem operasi. Dengan kata lain, hanya OS yang dapat menggunakan sistem FAT ini. Yang ketiga, NTFS merupakan terobosan baru yang benar-benar berbeda dari teknologi sebelumnya, seperti sebuah gebrakan sistem file ini sudah mendukung untuk kompresi file, ekspresi data dari cluster serta meningkatkan security menjadi lebih baik yang melalui file system merupakan perkembangan dari NTFS namanya maksudnya yang melalui file system yang digunakan hanya pada Windows NT dan semua variabelnya. Untuk strukturnya dapat sistem operasi yang pertama di desktop Windows di desktop di bawah pertama itu desktop. Jika kita buka desktop, di desktop ada my network place. Yang kedua my computer, di bawah lagi ada Internet Explorer. Di bawah kemudian my computer dibagi cabang. Yang pertama direktori C. Pada direktori ini terdapat semua sistem dari Windows seperti device driver, register, program lain yang digunakan oleh Windows untuk dapat bekerja dengan baik. Yang banyak program-program yang kita install kayak apa NetBeans atau kebanyakan penyimpanan file di C. Direktori C ini juga menyimpan program yang telah kita install yang tadi disebutkan, install Windows, operasi Windows dan sebagainya. Direktori C, dokumen. Direktori ini berisi semua data maupun dokumen yang memiliki user. Ya, kebiasaan kebanyakan C memang banyak di C, dokumen apa tahu di C. Dan saya bilang di my komputer kan berbagai cabang, ada C, berbagai partisi C. Kalau di biasanya untuk kita menyimpan file-file yang sekiranya penting karena bakalan untuk berguna untuk setelah kita menyimpan film atau musik, itu bisa di lokas di banyak kegunaan dan di my computer juga bisa tergantung kita partisinya, kita membagikan partisinya, yang kita bagi partisinya hanya kita yang tahu. Dan untuk bagi partisi my computer hanya penggunanya yang menentukan, ada yang biasanya ada yang C atau D saja atau D, atau ada yang membuat 3 partisi, itu tergantung penggunanya banyak penggunanya juga. Biasanya di kalau hanya 2 partisi, di biasanya terkadang ada Borland, banyak ada Sun, ada C, dan Java B, itu juga ada. Tapi lebih bagus hanya kita memiliki kode. Kalau biasanya kan untuk strukturnya hanya menggunakan 3 partisi, itu lebih baik. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam kata-kata saya mohon maaf, karena ini saya membuat video ini sedang rekaman masa COVID. Saya mohon maaf. Mungkin sekian.
Kelebihan dan kekurangan Windows 8. Kelebihan Windows 8 ada 3. Yang pertama, penampilan lebih dinamis. Sama seperti smartphone kita, Windows 8 dilengkapi dengan fitur notifikasi dan informasi terkait akun kita di media sosial. Misalnya saat kita mendapatkan email atau pesan dari Facebook. Yang kedua, sistem pencarian data lebih universal. Dengan Windows 8, kita lebih mudah mencari data yang kita inginkan. Cukup mengetik nama data di tampilan awal, langsung muncul beberapa pilihan data terkait. Yang ketiga, ketersediaan dan kemudahan aplikasi pendukung. Dengan menggunakan Windows 8, kita memiliki banyak pilihan dan kemudahan untuk mendapatkan aplikasi pendukung. Kemudian, kekurangan Windows 8 ada 2. Yang pertama, tidak ada tombol Start dan Close. Pada tampilan muka Windows 8, tidak ada tombol Start dan Close. Hal ini sedikit membuat bingung dan sulit saat kita memulai dan menutup pekerjaan atau mengakses program. Yang kedua, banyak file dan aplikasi tersembunyi. Pada saat Windows 8 beroperasi, hanya 2 data atau aplikasi yang dapat dibuka secara bersamaan, sementara data yang lainnya tersembunyi. Dan untuk membukanya, kita harus menggunakan fitur pencarian universal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.